Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pertemuan yang kelima. Dalam hal ini kita akan mengulas kembali tentang pengertian hukum secara detail, yang mana pada sesi pertemuan 3-4 kita juga sudah membicarakan masalah hukum, tetapi kali ini akan kita bahas lebih mendalam lagi sehingga kita tahu hukum yang ada di Indonesia ini. Pengertian hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sebagai bentuk penegasan yang bermakna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan negara Indonesia harus senantiasa berdasarkan atas hukum yang berlaku. Konsep negara hukum mengarah pada tujuan terciptanya kehidupan demokratis dan terlindungi hak asasi manusia serta kesejahteraan yang berkeadilan. Sudah dijelaskan dalam Pancasila yang kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Pernyataan ini berhubungan langsung dengan norma hukum yang menjadi salah satu faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Hukum adalah hukum atau peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sementara menurut Aristoteles, hukum adalah kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat, tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi. Karena kedudukan itulah, undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya, dalam hukum orang-orang yang bersalah. Indonesia adalah salah satu negara hukum yang semua warga negaranya wajib untuk mematuhi hukum yang berlaku. Ketaatan kepada peraturan dan hukum adalah sebuah konsep yang harus diwujudkan dalam diri setiap warga negara. Semakin seseorang itu taat hukum, maka bisa disimpulkan kalau tingkat kesadaran hukumnya juga tinggi. Berarti kita kalau mau melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya, maka kondisi masyarakat kita, negara kita akan menjadi aman, tentram, dan damai. Norma hukum adalah salah satu norma yang berdasar pada peraturan pemerintah setempat. Sanksi yang bisa ditimbulkan dari pelanggaran norma ini bersifat tegas, mengikat, dan memaksa. Jadi sifatnya harus tegas, mengikat, dan memaksa. Karena kalau tidak seperti itu, maka hukum akan menjadi lemah dan supremasi hukum akan menjadi hancur
sehingga hukum diabaikan. Ini bisa menimbulkan kekacauan di mana-mana. Bisa disimpulkan kalau hukum adalah kumpulan norma dan sanksi untuk menjaga ketertiban dan keamanan bagi semua masyarakat. Bisa dibayangkan kalau Indonesia enggak punya hukum yang mengikat warga negaranya, bakalan hancur negara ini. Sering kamu lihat di televisi, ada kasus pembunuhan, penculikan, perampokan, dan yang lainnya. Perilaku itu termasuk hal yang melanggar hukum di Indonesia. Kegiatan-kegiatan itu sering kita sebut dengan nama pelanggaran hukum. Maka hukum adalah sesuatu yang harus dipatuhi. Namun saat ini hampir setiap hari kita mendapat kabar atau bahkan melihat sendiri pelanggaran hukum. Kita seringkali melihat di televisi, seringkali mendengarkan kabar yang mana banyak pelanggaran hukum yang ada di negara kita. Baru-baru ini ada seorang perempuan yang umur 19 tahun yang tega menghabisi nyawa ibunya, dan dia tidak merasakan penyesalan sama sekali. Ini adalah salah satu tindakan yang tidak baik, yang sangat-sangat melanggar hukum yang ada di negara kita. Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan gak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Jadi tidak menganggap hukum itu mengikat dan ada sanksinya, sehingga pelanggaran itu sering terjadi, sering dilanggar karena dia tidak menyadari bahwa hukum itu sangat penting untuk menjamin ketertiban keamanan masyarakat. Yang kedua, hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat. Nah, ini yang perlu kita camkan, yang perlu kita pikirkan, bahwa hukum dibuat hanya untuk bertujuan untuk mengatur masyarakat, menjamin kehidupan, menjamin keamanan, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, macam-macam hukum di Indonesia yang berlaku saat ini. Hukum memiliki definisi dan pengertian yang amat luas. Sebagai salah satu negara hukum, tentunya hukum menjadi sesuatu yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia, di mana hakim sendiri merupakan sebuah sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol. Hukum juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk menegakkan dan mencari keadilan. Hukum memberikan batasan dan aturan perihal yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Dengan adanya hukum, maka masyarakat diharapkan dapat hidup dalam keselarasan, keamanan, dan ketentraman. Pada dasarnya, hukum adalah sebuah sistem yang dibuat oleh manusia
untuk membatasi tingkah laku, untuk membatasi tingkah laku manusia agar dapat bisa terkontrol. Ini hukum. Jadi dengan adanya hukum, dengan adanya suatu peraturan, maka kita sebagai manusia, sebagai warga negara bisa mengontrol tingkah laku kita. Apakah tingkah laku kita itu melanggar atau tidak? Ini karena ada suatu hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan kesepakatan semuanya pihak. Ketika berbicara mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, pastinya sebagai negara hukum kita memiliki berbagai macam hukuman, berbagai macam hukum untuk mengendalikan perilaku di masyarakat. Terlebih lagi, keberadaan hukum tersebut dibuat dengan tujuan untuk melaksanakan keadilan di masyarakat. Jika secara umum kita hanya tahu tentang hukum pidana, tentunya masih banyak jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Itulah sekilas yang saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya menjadi terang, menjadi jelas, sehingga pengetahuan kita semakin lama, semakin banyak, sehingga kita sebagai warga negara Indonesia bisa menjalankan apapun yang ada di negara kita, asalkan tidak melanggar hukum yang ada di negara kita. Jadi macam-macam hukum di Indonesia, ada hukum pidana, hukum perdata, hukum privat, hukum publik, hukum tata negara, hukum tata usaha administrasi negara, hukum acara perdata Indonesia, hukum acara pidana Indonesia, hukum antar tata hukum, hukum Islam. Itulah sekilas yang saya sampaikan tentang hukum, macam-macam hukum, sehingga kita tahu bahwasanya hukum sangat penting, peraturan sangat penting. Andai kata di masyarakat, di negara tidak ada hukum, apa jadinya? Saya yakin semuanya akan hancur, karena manusia akan bertindak semaunya tanpa ada batasan, sehingga akan terjadi kekacauan di mana-mana. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia tentunya kita harus menaati hukum-hukum yang berlaku di negara kita, yang sesuai dengan budaya negara kita, yang sesuai dengan dasar negara kita, sehingga kehidupan nanti akan menjadi lebih baik, lebih aman, lebih nyaman. Itulah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan selanjutnya kalian bisa mempelajari lebih dalam, lebih luas dengan referensi buku atau media sosial yang kalian punyai atau kalian cari, sehingga ilmu kalian lebih banyak lagi. Ini hanya sekilas yang saya sampaikan, bisa dipelajari sampai akhir yang saya tulis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah
Subhanahu wa taala dalam kondisi pandemi saat ini perhatikan, yaitu selalu memakai masker, selalu jaga jarak, selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sampai bersih supaya kita dihindarkan dari segala penyakit dan musibah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita telah bergabung. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.